Pandang dan berharaplah pada Tuhan. Kembali kita bertemu di Seduh pada hari ini. Dan pada hari ini firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 130 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di minggu kemarin kita belajar bagaimana Kristus menyatakan bahwa Dia akan menghadapi berbagai banyak cobaan. Dan Petrus berkata, itu tidak harus terjadi. Lalu Tuhan mengatakan, hai iblis, enyalah. Dari kejadian ini kita mau belajar bahwa kita sebagai umat Kristus tentunya akan menghadapi tantangan dalam kehidupan. Apakah kita yang memang rajin beribadah? Apakah kita orang yang rajin membaca Alkitab? Ataukah kita orang yang sering memberikan persembahan? Kita tidak akan pernah lepas dari tantangan hidup. Seperti Mazmur di 130 ini, dia mengatakan bahwa berharaplah kepada Tuhan. Mengapa demikian? Kalau kita membaca di ayat yang pertama, demikian firman Tuhan menyatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ternyata pemazmur sedang berada dalam pencobaan yang sangat dalam. Tuhan mengizinkan dia masuk dalam cobaan. Tetapi di dalam cobaan yang dihadapi, pemazmur kembali berharap pada Tuhan. Dengan menyatakan, biarlah telingamu mendengar suara. Kita sebagai umat Kristus yang sering menghadapi banyak tantangan ataupun pencobaan, mungkin terkadang kita bertanya kepada Tuhan, mengapa saya harus menghadapi tantangan ini? Apakah dosa saya sebagai orang Kristen terlalu banyak? Mengapa orang-orang yang jarang datang pada Tuhan, orang-orang yang banyak berbuat jahat, justru hidupnya baik-baik saja? Ternyata di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita sering memandang dan melihat kehidupan orang lain jauh lebih baik. Padahal kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita menghitung berkat-berkat Tuhan, itu akan sangat menguatkan kita. Di ayat 7 dan 8 ini yang kita bacakan bahwa pemazmur mengingatkan bangsa Israel, berharaplah pada Tuhan. Dan kalau kita mengingat bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, begitu hal yang tidak mungkin Tuhan buat semakin mungkin. Dan di saat mereka harus menyeberangi laut yang begitu luas, Tuhan mungkinkan. Dan di saat mereka kelaparan di tanah gurun, Tuhan mungkinkan dengan mana yang begitu banyak. Dan di mana mereka harus berteduh di kepanasan siang hari dan dinginnya malam hari, Tuhan siapkan tiang awan dan tiang api. Begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tetapi tetap saja bangsa ini mengeluh di dalam kehidupan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Dari sini kita mau belajar bahwa marilah kita selalu memandang dan berharap pada Tuhan di dalam segala pergumulan kita. Jangan kita datang kepada manusia, jangan kita datang kepada apapun, karena manusia pastinya akan mengecewakan. Marilah kita menghitung berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karena pastinya setiap kita, siapapun kita, pasti mengalami mujizat daripada Tuhan. Itu tidak dihitung besar atau kecilnya, karena mujizat dari Tuhan itu pasti besar. Kalau kita mau menghitung berkat Tuhan, kalau kita mau menghitung mujizat Tuhan, dan kita hanya berharap pada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan harapan yang kita selalu letakkan pada Tuhan. Kenapa kita kecewa pada Tuhan? Karena kita tidak pernah menghitung berkat. Kita selalu menantikan
mujizat-mujizat yang baru tanpa pernah kita menghitung mujizat yang Tuhan pernah. Mari kita hitung berkat Tuhan, mari kita hitung mujizat Tuhan. Lalu kita akan dikuatkan bahwa kita selalu dilihat, kita selalu diawasi Tuhan. Dan tentunya kita selalu ditolong oleh Tuhan. Sandarkan selalu harapan kita pada Tuhan dan nantikan mujizat itu dari Tuhan. Ada dua kekuatan kita yang kita akan dapat dari Yeremia. Yang pertama dari Yeremia 31 ayat 16b, dikatakan demikian firman Tuhan, sebab jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di saat kita mengandalkan Tuhan, tentunya itu tidak akan sia-sia. Ada ganjaran Tuhan akan kasih. Lalu yang kedua di dalam Yeremia 31 ayat yang 17a, masih ada harapan untuk hari depan. Demikian Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu dan saudara sekalian selalu berpengharapan. Karena Tuhan memberikan hari yang baru buat kita. Memberikan pengharapan yang baru buat kita. Mungkin caranya tidak akan sama seperti kita alami mujizat sebelumnya. Karena Tuhan selalu memberikan yang baru buat kita. Nantikan mujizat Tuhan dan nantikan sukacita itu ada dalam pengharapan kita sebagai orang Kristen. Sampai ketemu di seduh berikutnya dan mari kita lakukan firman Tuhan dengan mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur bahwa kami mempunyai Tuhan yang selalu bisa menjadi harapan kami. Kami mungkin sering menyalahkan diri kami karena kami tidak sungguh-sungguh dalam kehidupan Tuhan. Dan kami juga tidak terkadang lupa bahwa di dalam kehidupan kami ini kami harus mengandalkan Tuhan. Walaupun terkadang dalam kesulitan yang kami hadapi, kami juga sering menyalahkan Tuhan. Ampuni kami karena kami tidak cukup bersyukur pada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan tidak mudah untuk bersyukur di dalam hal yang sulit yang kami hadapi. Tapi biarlah pandangan kami dan harapan kami terus tertuju pada Tuhan. Dan di dalam proses pergumulan ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang baru tiap hari. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru tiap hari. Dan biarlah kami selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua pengharapan kami. Haleluya. Amin. Sampai kita bertemu di seduh berikutnya. Tuhan memberkati.